pengalaman saya itu datang pertama ke suatu tempat makan, wah enak nih. Nah begitu kita datang kedua, ketiga, kok kayaknya beda gitu rasanya. Sedikit degradasi rasa lah kalau saya menyebutnya. Nah biasanya itu tuh yang membuat suatu usaha, maaf, tidak awet gitu ya. Kalau usaha kuliner, ada pengurangan kualitas dari rasa itu sendiri. Kalau kami di Morojoyo kita berusaha mempertahankan rasanya itu sendiri ya, supaya tetap dari awal sampai seterusnya rasanya sama, konsisten. Dan yang kedua, pelayanan, terutama pelayanan kami juga memang karena awal masih banyak komplainan dari konsumen, tapi saya sedikit berbenah supaya komplainan itu tidak ada lagi. Kalau Morojoyo ini kalau Sabtu Minggu itu hampir 1000 mangkok total ya, mie ayam semua itu 1000 mangkok kalau Sabtu Minggu. Nah, kalau weekday paling 600 sampai 700 mangkok tuh. Perkenalkan, nama saya Cepi, saya asli Bogor ya. Saya punya usaha, owner dari bakso Morojoyo. Bakso kan itu terkenal identiknya dengan Jawa ya, khas Jawa. Jadi saya berpikiran untuk mempunyai nama Jawa, tapi mengandung doa gitu. Morojoyo itu kan bahasa Jawa artinya mencari kejayaan lah ibaratnya ya. Mudah-mudahan dengan namanya ini mencapai kejayaan itu doanya seperti itu, harapannya. Selain itu juga namanya yang mudah diingat gitu, harapannya itu menjadi top of mind gitu di masyarakat ketika orang Bogor, khususnya daerah sekitar, mereka menginginkan makan bakso, yang terpikiran pertama itu bakso Morojoyo karena namanya yang mudah diingat gitu, seperti itu. Sederhana sih ya, bakso itu menurut saya kuliner yang paling masuk ke semua kalangan ya. Entah itu orang tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, tua muda. Saya sama istri terus berkaca pengalaman dari dulu bujangan, kayaknya hobi gitu kita makan bakso. Dan setiap warung bakso yang kita kunjungi itu selalu rame. Alhamdulillah dari dulu saya memang punya cita-cita, niatan untuk punya usaha kuliner, terutama bakso. Sebenarnya beberapa kali saya kepikiran untuk buka usaha kuliner selain bakso, tapi saya pertimbangkan lagi kayaknya kurang prospek ya, terutama dari segi rasanya juga kan kita belum tahu lah, belum pengalaman. Kalau bakso itu relatif lebih mudah kalau menurut saya. Saya ceritakan dulu dari awal ya Mas ya. Jadi saya itu dari dulu punya pikiran bahwa saya itu harus punya dua sumur. Dua sumur itu dalam artian dua pendapatan lah ya, dua income maksudnya, double income. Entah itu dari saya sebagai karyawan swasta, satu lagi dari usaha sampingan. Nah dari dulu saya bikin usaha sampingan, alhamdulillah jadi. Cuman pada saat pandemi itu hancur usaha saya, bangkrut semua. Nah pada saat bangkrut itu kebetulan saudara ada yang beliau itu memang bergerak di usaha bakso dan cukup punya nama lah di Kota Bogor. Sowan ke beliau, saya bilang saya ingin belajar bikin bakso, boleh nggak? Alhamdulillah beliau mengizinkan dan di situ saya belajar. Outlet pertama saya dulu buka nggak begitu langsung rame Mas, karena saya dulu tidak tahu gitu harus seperti apa. Outlet pertama saya buka tidak rame, akhirnya alhamdulillah kan orang tua punya tempat di salah satu tempat di Bogor. Nah saya tempati lokasi itu, kebetulan kan strategis juga tuh. Baru tuh mulai ada sedikit peningkatan penjualan. Ada beberapa teman yang menyarankan untuk dibantu dengan bantuan sosial media ya, sosmed. Nah dari situ saya mulai itu bekerja sama dengan beberapa influencer Bogor. Nah dari situ baru alhamdulillah melesat lah penjualannya, growth-nya tinggi. Dulu saya sempat punya usaha minimarket lokal gitu. Punya usaha minimarket, tapi begitu pandemi ditambah di dekat saya ada minimarket yang biru dan merah, ya tahu sendiri lah Daya. Akhirnya saya tutup gitu. Begitu ada ini saya nggak kuat saingan sama dua pemain besar itu. Ratusan juta saya waktu itu kerugiannya. Saya sempat buka 2 toko dan dua-duanya tutup
di pandemi itu 2020. Nah, begitu 2021 saya belajar bikin bakso itu, bikin outlet pertama bakso. Alhamdulillah kesini udah buka beberapa cabang, dan brand Morojoyo ini brand ketiga saya sebenarnya. Jadi sebelumnya saya udah punya beberapa brand bakso, karena brand Morojoyo ini agak sedikit premium lah, bisa dibilang harganya lebih tinggi dari brand-brand yang lain, mengingat lokasinya yang di tengah kota, dan juga kita mempertimbangkan harga sewa kiosnya yang lumayan mahal. Sebenarnya tidak ada perbedaan terlalu signifikan ya, sama aja. Cuman di sini saya bikin terobosan membuat suatu menu yang unik gitu, nama menunya itu. Makanya di sini saya membuat menu bakso hamil dan bakso child free. Nah, bakso hamil itu bakso jumbo, tapi di dalamnya ada bakso-bakso kecil gitu, bakso beranak lah. Cuman kalau saya menyebutnya bakso hamil. Dan juga bakso child free yang memang bakso nggak ada isinya gitu. Jadi dia nggak punya anak gitu. Nah, alhamdulillah dua menu itulah yang menjadi pengenal Morojoyo ini ke masyarakat itu, yang mengenalkan masyarakat ini karena dua menu unik ini, Mas. Sebenarnya nggak tinggi ya, kalau untuk bikin modal bakso ini nggak begitu besar. Yang besar itu kita lebih ke sewa tempatnya sih, Mas, yang mahal itu. Kalau untuk modal kayak peralatan paling sama bahan-bahan itu nggak terlalu besar. Ya kalau untuk peralatan dan bahan-bahan awal itu di bawah 50 lah. Cuman yang mahal itu kan sewa kios ya, sewa lokasi usahanya. Kadang ada yang minta 100, ada yang minta 70 gitu setahunnya. Baru banget Morojoyo itu baru beberapa bulan ya, baru saya kalau nggak salah buka itu tanggal 27 Mei 2023, jadi baru banget. Dan alhamdulillah memang beberapa influencer datang ke sini dan akhirnya sampai terkenal di sosial media gitu, Mas. Viral lah gitu. Viral ini alhamdulillah, dan diterima di masyarakat gitu, untuk rasanya juga alhamdulillah. Untuk best sellernya di sini bakso urat tulang rangu ya, itu favorit sekali ya masyarakat rata-rata di sini. Makanya kita stoknya agak banyak. Yang paling best seller itu bakso urat tulang rangu, karena tetelan tulang rangunya itu yang jadi pembeda di bakso kami dengan bakso-bakso yang lain. Oh ya, untuk kebutuhan daging sendiri berarti 8 kilo kali 70 kiloan lah, Mas. Berikut dengan isiannya, berikut dengan uratnya gitu segala macam. Lebih sih. Untuk kebutuhan daging kita sehari mungkin hampir 80 kilo kalau 1000 mangkok gitu. Kalau Sabtu Minggu kita total ada 14 orang. Tapi kalau hari biasa yang karena libur 2 orang jadi 12 orang. Kalau weekend full masuk semua, khusus weekend. Seperti yang saya bilang tadi di awal, itu kita harus konsisten di rasa sih. Di rasa, pelayanan, sama kebersihan ya. Jadi 3 itu kunci utama dasarnya mah. Jadi kalau konsisten di rasa, seperti yang saya di awal bilang tadi, kalau rasa kita di awal dan ketika orang datang beda lagi tuh biasanya orang akan sekarang rasanya udah nggak enak seperti itu. Jadi orang tidak akan repeat order ya, nggak akan datang lagi ya. Terus kedua di pelayanan. Jujur untuk di pelayanan kita juga masih ada PR di sini, itu masih ada komplainan, tapi sedikit demi sedikit saya perbaiki. Dan juga kebersihan. Kalau kebersihan paling utama ya, karena kalau kuliner itu kan identiknya dengan makanan. Kalau makanan itu kan harus bersih gitu orang-orang datang itu. Bagi yang ingin mencoba bakso Morojoyo bisa datang langsung ke Jalan Pahlawan, Bondongan nomor 72A. Patokannya Rumah Sakit Melania, kurang lebih kita 1 km lah jaraknya, dekat. Bisa diklik juga di Gmap, diketik bakso Morojoyo. Di sini kita ada beberapa menu bakso dan saya yakin ketika udah mencoba pasti ketagihan. Selain bakso kita di sini ada mie ayam sih, baru mie ayam, bakso dan mie ayam doang, belum ada yang lain lagi. Buka setiap hari, kita buka setiap hari dari jam 10 sampai jam 8.
malam. Harga kita mulai dari harga tuh mie ayam yang paling murah 14.000 per porsi. Harga bakso dimulai dari harga 15.000. Jadi cukup affordable lah ya, cukup terjangkau lah. Worth it lah untuk sesuai untuk rasa dan harga kalau menurut saya. Jangan lupa subscribe channel Halo Bos. Aduh, deg-degan. Iya.